Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi ni'mati sihhatil abdan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Pada para alim ulama, guru-guru saya semuanya, guru-guru kita semuanya yang selalu kita taati, keluarga besar Yayasan Rawsun Fikr yang saya banggakan, saya cintai, saya hormati, saya ta'zimi, jamaah pengajian online pada sore hari ini menjelang berbuka Ramadan di puasa yang kedua. Bersama-sama mari memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat salam semoga senantiasa terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berjumpa kembali dengan kami di sini. Semoga apa yang kami sampaikan sampai menjelang buka puasa nanti bermanfaat dan dibarengi dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ramadan tahun ini jadikan Ramadan yang terbaik. Karena untuk menuju derajat orang-orang yang bertakwa harus melewati puasa Ramadan. Ramadan inilah yang nanti menghantarkan kita masuk golongan orang-orang yang bertakwa. Mentalitas orang-orang yang bertakwa itu berbeda dengan orang-orang yang tidak bertakwa. Karena apa? Orang-orang yang bertakwa itu luar biasa. Maka puasa Ramadan ini menghantarkan orang-orang menjadi bertakwa. Yang pertama diajak berpuasa, merasakan dahaga, merasakan lapar, membina, menjadikan kita, menghantarkan kita menjadi orang-orang yang sabar. Karena manusia itu makhluk yang berbeda dengan makhluk yang lain. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ada makhluk hidup yang diciptakan Allah. Yang pertama namanya malaikat. Setelah itu ada manusia dan juga ada hewan. Malaikat itu diberikan Allah akal, tetapi Allah tidak memberikan yang namanya nafsu kepada malaikat. Maka jelas kelak KPK-nya di akhirat beda dengan KPK di dunia. Kalau di dunia itu gampang. Contoh saya ini menjadi KPK-nya, kalau di akhirat tidak boleh karena saya punya nafsu. Kalau saya jadi malaikat, kalau saya jadi KPK-nya akhirat akan berbahaya, tidak bisa. Manusia seperti kita, seperti saya tidak bisa. Malaikat tidak punya nafsu, beda dengan saya. Kalau saya jadi KPK-nya akhirat, saya pilih, wah agak cantik, masuk gitu kalau saya. Wah ini lumayan bahenol, masuk itu kalau saya. Ini bagaimana yang masuk, wah jelek, hantam saja itu kalau saya. Malaikat kelak tidak melihat wajah, cantik atau tidak melihat jabatan, karena malaikat nggak punya nafsu. Jadi
Ayu kaya apa mboten oleh kemayu. Malaikat ndak ngerti wong ayu. Sehebat apapun kita di dunia, malaikat kelak tidak melihat kehebatanmu karena tidak dibarengi nafsu. Hewan itu Allah berikan nafsu tapi tidak membarengi dengan akalnya. Beda dengan malaikat dan beda dengan kita. Yang ketiga, manusia punya akal juga punya nafsu. Malaikat tidak diberikan Allah pilihan alternatif. Manusia ini punya akal, punya nafsu, bisa memilih. Maka jika malaikat tidak pernah bersalah, wajar. Karena memang hanya punya akal, tidak punya nafsu. Hewan selalu salah, wajar. Karena apa? Hewan itu tidak punya akal, hanya punya nafsu. Manusia itu dihadapkan dengan sebuah pilihan. Jika manusia ini benar, maka tentulah kita ini lebih baik dari malaikat. Karena benar terus. Kok ada manusia itu salah terus? Nah, ini bahayanya. Kita itu lebih jelek daripada hewan. Karena apa? Kita punya akal. Maka nafsu ini jangan sampai mendominasi akal kita. Maka kelak Allah itu melihat hambanya bukan karena kecantikannya, bukan karena yang lainnya, tetapi karena ketakwaannya. Maka puasa ini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang-orang yang bertakwa itu orang-orang yang hebat. Maka Syekh Imam Qushairi, beliau ulama dari Iran, nama aslinya Abdul Karim. Takwa itu ditulis dari 4 huruf. Yang pertama hurufnya ta, yang kedua hurufnya qaf, yang ketiga ada huruf wawu, dan yang terakhir yang keempat ada huruf ya, atau orang menyebut alif layyinah. Yang pertama, kata Syekh Imam Qushairi, huruf ta yang pertama dinisbatkan dengan tawadu. Makna dari tawadu adalah rendah diri. Sekalipun orang ini diberikan kelebihan, cerdas daripada yang lainnya, lebih hebat daripada manusia yang lainnya, lebih tinggi jabatannya dari tetangganya, lebih cantik mungkin wajahnya dari orang-orang di sekitarnya, namun tetap rendah hati. Orang yang rendah hati itu orang yang luar biasa, tidak menonjolkan dirinya. Orang yang rendah hati itu orang yang tawadu, orang yang hebat. Di mana kehebatannya? Ketika dia mampu melakukan apapun, dia meyakini bahwa itu bukanlah karena kemampuannya, karena sungguh dalam prinsipnya terpatrilah haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Allah yang bisa, Allah yang tentunya bisa. Kita lihat saja, orang yang rendah diri itu yang luar biasa. Orang rendah diri itu tidak perlu untuk ditonjolkan, tapi orang sudah mengerti. Orang ini hebat. Bukan berarti orang rendah diri tidak mau berbuat apapun. Dia menggunakan teknologi yang hebat, yang maju. Menggunakan manajemen yang modern. Melakukan kemampuannya. Tetapi orang ini selalu tidak merasa bahwa itu adalah kemampuan dirinya, tetapi itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tawadu itulah yang luar biasa. Karena orang yang berisi itu sungguh orang yang tawadu. Wong kuwi rendah niku mboten usah dikapak-kapak nopun hebat luar biasa. Pari niku.
enek isine dilu ngeten mawon, diunggahno tetep dilu, rendah diri, dia berisi. Pari niku ngapunten Kang Kathah. Nek wis gak ono isine, gak kena dikapak-kapakno. Karena apa? Mbok diluk-dilukno, direndah-rendahkan, ndak bisa dipaksakan, tetap nyerongot. Sebab napa gak ono isine? Tawadhu itu luar biasa. Orang yang tawadhu itu orang yang taat pertama kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, taatnya kita kepada orang tua kita. Ini ketawaduan kita. Lalu kita harus punya ketawaduan, ketaatan kepada siapa? Kepada pemimpin kita. Ketika sudah punya ketawaduan ini, orang rendah diri sekalipun mampu melakukan yang tidak bisa dilakukan orang lain, orang ini yang pertama dinyatakan orang-orang yang bertakwa. Tidak sombong, tidak merasa saya, tidak pernah saya, tetapi Allah dan Allah. Ini yang pertama, rendah diri. Yang kedua ada huruf kaf. Kaf dinisbatkan dengan qanaah. Qanaah niki mboten kok nrimo pandume Gusti Allah mboten. Mek nrimo tanpa usaha namanya orang menyerah. Maka qanaah itu melakukan sesuatu kebaikan sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan SDM yang dia miliki. Tetapi dia menerima hasil kenyataan dari kepastian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka qanaah ada dalam dirinya. Dasane wong Jawa nrimo pandume Allah, tetap berusaha, tetapi dia meyakini kepastian hasil itu Allah yang tentukan. Sehingga orang yang qanaah, orang yang bertawakal itu hebat. Ketika dia berhasil, dia tidak pernah lupa diri. Tapi ketika tidak berhasil, mengajarkan dia tidak pernah berputus asa. Ini orang qanaah. Terutama pada hal-hal yang menjadi hak prerogatifnya Allah. Yang pertama, qanaah urusan perjodohan. Yang kedua, urusan kematian atau umur. Yang ketiga, urusan rezeki. Urusan pangkat, urusan derajat. Karena ditulis jelas di kitab Jawahirul Kalamiyah bahwa ini adalah kehendaknya Allah. Dia meyakini ada ketetapan Allah. Jodoh tidak pernah memaksakan, karena Allah yang tentukan. Jodoh niku sing duwe Gusti Allah. Arek nom-nom sakniki mbok pacaran 10 tahun mboten jodoh, mboten rabi. Berpacaran 10 tahun jika Allah tidak menjodohkan, tidak menikah. Jere wong Jawa, gendaan tek bebek entek meri. Nek gak jodoh gak sida rabi. Sebab jodoh niku ketentuane Gusti Allah. Maka apa sikap yang harus kita miliki ketika Allah berikan jodoh kepada kita? Yakin itu yang terbaik. Kau oleh ngersulo, lu bojoku pesek, gak apa-apa, enggak. Pesek lah irungi, yang penting rasanya kan begitu, enggak. Ini yang terbaik. Maka kita harus mengucap syukur. Alhamdulillah. Bojone ganteng, alhamdulillah. Punya suami yang tampan, alhamdulillah. Bojone elek, alhamdulillah. Bojone ku nek elek rada penak ramutane ya. Yo nek ganteng nek rebutan wong ya. Pakaian minta mahal, celana harus jin. Baju harus Ben Hill, oh luar biasa. Bojone niku nek wonge elek, ramutane niku penak nggih. Celana komprang nggih gelem. Sarung wis merengker kabeh nggih. Nggih gelem ndak masalah. Ndak pernah protes, ramutane penak, mangan lawu-lawu sambel beres nggih. Gak kakean protes nggih. Tur maneh metu ning ndi mawon jam 12 bengi gak ono sing doyan, lewat nggone alas. Aman. Gendru mawon ketemu buyar dewe, wedi. Ngapunten Kang Kathah. Suami itu yang terbaik dan sebaliknya istri yang Allah berikan itu yang terbaik. Bojone wayu, alhamdulillah. Bojone elek nggih. Alhamdulillah.
Bojo niku nek dawuh Abu Nawas masa luar biasa. Bojo elek, bojo lemu, bojo ayu, bojo napa won modele niku wis padha mawon ya. Ndak perlu kita menyesal. Orang qanaah itu dia tahu bahwa jodoh itu Allah yang tentukan. Gak oleh protes. Nggih mboten, Gus. Nek tiange wayu mesti jodone akeh. Mboten, nek pacare akeh kula percaya. Tapi nek jodoh setunggal. Saya itu pernah didatangi wanita cantik luar biasa. Assalamualaikum, datang ke rumah saya. Saya waalaikumsalam warahmatullah. Dia tanya, Gus, ya saya ini cantik nopo mboten? Waduh, jelas luar biasa. Masya Allah, cantik luar biasa wajahnya. Lalu dia bertanya, Gus, nggih. Yang kedua tanya lagi, saya cantik apa tidak? Cantik, saya jawab. Gus, nggih. Umur saya sekarang 42 tahun. Masya Allah, wajahnya persis wong umur 18 tahun. Terus, saya itu sudah bekerja di salah satu perusahaan dan menjadi direktur bank swasta. Punya banyak usaha. Income saya, pemasukan saya satu bulan tidak kurang dari 150 juta. Masya Allah, luar biasa. Cuma sampai hari ini saya belum punya suami. Nah, ini loh jodoh. Lalu kalau wong niki wong lanang disambati wong wedok, kula nggih langsung tanya, "Mbak, Bu Kaji, saya mau tanya apa Gus? Jenengan kepingin bojo sing model yok nopo?" Saya tanya. Dia jawab, "Yo kepingin sing kaya jenengan ngoten lah." Kula nggih terus bingung kabeh ya. Sing kaya kula. Dia cerita, "Kula niku bojo jenengan." Masih jadi yang kedua, ketiga saya pasrah. Oke saja. Waduh, saya langsung lari ke rumah. Istri bojo tak pijeti mek. Waduh, dia bingung. Langsung kepala saya ini dipegang. Mas, terus dijondo. Lapo sampean dungaren mijeti kula. Lah ngeten iki luar biasa. Ada surprise malah dia ndak mau. Dek, ada apa? Saya tak ngomong nopo? Saya, ayo ngomong terus terang. Enggak usah aneh-aneh. Kula tak apa? Tak rabi meneh. Monggo. Istri saya langsung oke. Waduh, saya lari keluar. Lalu di luar rumah, langsung dada saya. Kula mikir loh, ini rabi meneh temenan dah kula niki. Akhirnya kula wangsul malih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam bojo. Apa Mas kok mulai maneh? Lah nggih, Dik. Kula arep rabi meneh sampean kok iya monggo kok penak temenan. Mas, wong lanang niku nek duwe karep rabi meneh dipenging kaya napa mawon tetep meksa. Daripada sampean meksa, aku nduk njaba melok isin rabi yo. Oh iya, Dik. Nek aku oleh rabi meneh kira-kira syarate apa? Oh, gayamu takok syarat barang. Lho nggih, saya mau tanya syaratnya. Ya wis, Mas, syaratnya gak usah akeh. Napa? Sing pertama syaratnya sampean rabi, sing kedua kudu luweh ayu teko aku. Masuk aku ya ngoten. Lho kok ngono, Dik? Sampean kok rabi meneh, Mas. Bojone gak luweh ayu timbang aku. Lewat mlaku sampean jak isin sampean. Nek luweh ayu pantes. Wong tangga ngomong, ya Pan. Oh iya, pancen wong ayu mula pantes ngoten. Lho nggih, Dik. Yang kedua, syaratnya Mas yang kedua, kudu luweh sugih tinimbang aku. Lah kok iso, Dik? Cek gak ngrepoti aku. Oke. Dadi wong sing wedok teko nang wong ya ayu wis oke. Sing nomor 3, Dik, langkai dulu mayatku. Nah, iki sing gak sida ya. Jadi sampai hari ini orang yang cantik itu belum menikah. Ini bukti bahwa jodoh itu Allah yang tentukan, hak prerogatif Gusti Allah. Maka jelas di Jawahirul Kalam ya jodoh itu urusan Allah. Tak ada satupun yang mampu menentukan nek wonge lahir setu legi, engko bojone Jumat Pahing, mboten saged. Ndak bisa. Duwe-duwe ya ndak bisa. Sampai bulan ndak bisa. Jodoh niku Allah yang tentukan, mboten oleh protes. Ayu mboten ayu, bojone piro, Allah yang tentukan. Maka istri yang Allah berikan kepada kita, suami yang telah Allah berikan kepada kita, itu yang terbaik. Kita bersyukur, alhamdulillah. Ini qanaah, urusan perjodohan. Yang kedua, kita wajib qanaah. Orang yang bertakwa itu qanaah urusan rezeki.
Rezeki itu Allah yang tentukan. Sehebat apapun kita bekerja, tidak ada hubungannya dengan kekayaan. Mboten Gus. Tiang sing kerjane mau lempeng mesti soge duwe akeh terus sinten. Wong nebang tebu niku berangkat subuh mulai isang rata-rata survei membuktikan mboten enten sing sugih. Wong becak niku masyaallah nek becak kringete sak jagung-jagung nyatane nggih pancet mawon kok dereng wonten wong becak terus kemudian omahe tingkat 8 duwe 18 hektar niku dereng wonten. Belum pernah ada sampai hari ini. Maka kerja kali sugih niku mboten enten hubungane. Kerja niku perintahe Allah, sugih niku kismahe Gusti Allah. Ten kitab Nasaihul Ibad urusan sugih niku kismah pun bagiane Allah sing nentokne. Mempeng kaya napa lan nyambut gawe nek gak sugih nggih mboten sugih. Mek tetetetetetek ngoten nyambut gawe etek-etek mek nyetili rasa nyatane sugih. Panjen bagiane sugih cuma ada yang dibarengi orangnya bekerja keras lalu dia kaya karena memang pun kismahnya dia bagian juga kaya. Kalau protes jenengan rewong lah ya tonggo gak kerja kok sugih ndak apa-apa. Karena jikalau sampai jenengan protes, maka hati ini kotor akan muncul fitnah. Kerja sugih paling nguto ya lho mesti ngaten. Dipastikan lho, gak ketok kerja kok sugih jojo ngingu babi ngepet akan terjadi seperti itu. Gak ketok nyambut gawe omahe tingkat lu lah kok bojone papat mobil sak harat ojo ning kuburan kethek jangan. Fitnah itu bahaya. Maka orang yang memfitnah orang lain, apalagi tidak dibenarkan dengan keadaan aslinya, maka ini yang bahaya. Maka hilang agamanya. Orang yang sudah yang namanya hasud al-hasatu yuziludina. Orang sudah hasud, orang yang memfitnah orang lain, maka agamanya dibuang. Sugih niku urusane Gusti Allah. Maka tidak dibenghalang. Maka kelak orang bertakwa tidak dilihat kayanya, tidak dilihat miskinnya. Kona Allah kita dengan urusan rezeki, sebab rezeki niki sing nentokne Gusti Allah. Mboten bisa protes. Sing lanang kerja, sing wedok kerja lah tambah sugih, mboten. Nggak bisa. Sing lanang kerja, wedok kerja, tambah sugih, nggak ada hubungannya. Enggak. Sing wajib bekerja dalam keluarga itu seorang suami. Istri boleh bekerja, boleh, tetapi tidak boleh meninggalkan kewajiban menjadi seorang istri dan seorang ibu. Jangan sampai bangun pagi, suami sudah serius bekerja, istriku siap bekerja tanpa mengurusi kewajiban keluarganya. Anaknya terlantar, anaknya tidak bisa bersekolah dengan baik, jadwalnya murat-marit, tidak sarapan dan yang lain. Ini yang bahaya. Gak iso ditambah-tambahke mboten saged. Enggak. Konsep rezeki niku tidak seperti matematika. Kalau matematika 5 tambah 3 8, 4 tambah 4 8 itu kalau konsep matematika. Rezeki tidak bisa. 1 tambah 1 bisa hasilnya 11. Rezeki itu konsepnya beda dengan matematika. Yang halal dengan yang haram tidak bisa dijadikan satu. Sing lanang kerja halal hasilnya ikut bekerja lupa kewajibannya, ini gajinya tidak halal murni, dicampur justru habis. Rezeki niku ngoten, ditambah belum mesti bertambah banyak. Contoh pitik 5 ditambah garangan 4, mboten tambah akeh, tambahan belas. Ini rezeki, konsepnya demikian. Maka yang penting adalah lakukan pekerjaan ini. Kita qanaah, urusan hasilnya berapa, mendapatkan apa. Orang bertakwa adalah sekalipun sudah menggunakan teknologi yang canggih dengan manajemen yang modern, kemaksimalan dalam bekerja, tetapi punya keyakinan bahwa kepastian hasil itu Allah yang tentukan. Sehingga orang ini akan jadi luar biasa. Nah,
Kita kembali ke depan tadi. Kita itu manusia yang berbeda dengan hewan, berbeda dengan malaikat. Karena apa? Orang yang bertakwa ini kelak hasilnya adalah dia bertempatkan di surga. Allah katakan di surat Al-Imran, surga tempatnya. Karena di surga sifat kita kelak sama dengan malaikat. Dilatih hari ketika berpuasa. Makanan yang biasanya boleh kita makan itu milik kita. Belum boleh kita makan kalau belum datang waktu maghrib. Sehaus apapun ada minuman di depan kita, sebelum datang maghrib kita dilatih tidak boleh meminumnya. Sehaus apapun. Nah, kalau sudah bisa seperti itu, lihat malaikat tidak butuh makan, tidak butuh minum. Kita dilatih. Cuma kita manusia, malam boleh. Istri itu hak sudah sah milik kita. Yang biasanya boleh di siang hari kita tidak boleh. Kita dilatih seperti malaikat. Malam boleh. Kalau siang nggak boleh. Ini puasa. Melatih kita. Masya Allah luar biasa. Setelah sudah sampai di situ, kelak kita akan berhasil jadi orang yang bertakwa. Karena apa? Dari hasil kita melaksanakan puasa ini. Takwa itu luar biasa. Prinsip dalam hidupnya luar biasa. Mentalitasnya berbeda dengan orang-orang yang biasa. Kembali lagi. Qanaah yang pertama urusan jodoh. Yang kedua qanaah kita urusan rezeki. Yang ketiga urusan kematian. Mati itu Allah yang tentukan. Kapan saja Allah yang tahu. Maka dengan adanya wabah virus corona, ya biasa saja. Takut kita tetap kepada Allah. Kematian Allah yang tentukan. Cuma kita ada meremehkan. Waduh, wis mati urusannya pangeran, saku tak rono. Nah, ini yang bahaya. Maka kita hari ini diwajibkan untuk physical distancing. Menjaga jarak satu dengan yang lainnya. Apa? Berusaha mencegah. Apa yang kita cegah? Kerusakannya ini. Jadi kaidah fikihnya darul mafasid muqaddimu ala jalbil masalih. Jadi mencegah kerusakan itu didahulukan daripada mencari sebuah kemaslahatan. Sekolah itu kemaslahatan oleh ilmu, tetapi kondisinya seperti ini jika sering berkumpul dengan jarak yang tidak dekat dikhawatirkan akan tertular yang namanya virus corona. Maka stay at home di rumah, santai. Tetap sekolah dengan cara online. Sing ribet sapa gurune. Sing ribet nggih wong tuane ndak apa-apa. Kelak, jikalau Allah belum mentakdirkan di Syawal ini virus corona diangkat oleh Allah, kita maka tidak perlu kita untuk ke rumah orang tua kita. Cukup dengan telepon, pakai WA. Kita telepon pakai ya yang wajahnya ketok niku napa jenenge ya, ada video call ya. Kemaslahatan satu rahim itu baik, ke rumah keluarga baik, tetapi kondisinya seperti ini, maka kita tidak diperbolehkan untuk bersilaturahim, bertatap muka, cukup lewat media elektronik. Selesai, itu bisa. Orang-orang yang seperti ini tidak pernah menyesal. Dia tahu, oh mati urusan Allah, tetapi sebelum mati kita punya kewajiban mempertahankan hidup. Mati ini pun kepastian. Arek cilik mati, pantes wong gede mati, pantes arek enom mati, pantes kiai mati, pantes polisi mati, pantes TNI mati, pantes presiden mati. Nggih pantes. Ngoten nggih. Jadi tidak bisa. Wong niku nek kawan disetel, aku mati ini tahun sak meter, mboten saged. Mati terus Allah. Loh nggih, mati itu Allah yang tentukan. Mau muda, mau tua, Allah yang tentukan. Jika sudah datang saatnya, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika sudah datang saat kematian, tidak bisa diajukan, tidak bisa diundur lagi. Maka orang takwa itu meyakini ini. Qanaah dengan umur, tapi kita punya kewajiban mempertahankan hidup, makan yang sehat, berolahraga, ini kewajiban.
Soal kapan Allah tentukan umur, dia meyakini itu kepastiannya Allah. Gak kena diundur, gak kena dijokno. Tadi orang yang sakit itu tidak bisa menjadi sebuah dasar kematian seseorang. Betul sakit. Kalau ngaji di Nasoihul Ibad itu begitu. Jadi obat itu tidak menyembuhkan penyakit, Allah yang menyembuhkan. Tetapi kita harus berusaha kepada ahlinya kesehatan. Kita beli obat, kita ke dokter, kita check up, bahkan mungkin opname. Tapi jangan meyakini bahwa sehat mati nggih pantes kok. Nggih, sehat mati nggih pantes. Tiang wis megap dereng waya mati nggih dereng mati. Kalau niki nate didayai tiang waktu di rumah istri saya. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu kula megap. Oh nggih, terus jenengan kula tesaken donga. Saya datang ke rumahnya. Kula wacana Yasin, kula waca salat nariyah. Terus subuh kula krungu sholatu wassalamu alaikum, kula pamit. Mas kula pamit nggih subuh nggih wangsul. Jam 7 pagi ditelepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalem emak sehat lho. Padahal pun megap-megap. Pagi sehat. Terus minta sarapan, mandi dongane. Mboten durung wayahe mati. Kula niki terkenal. Setiap enong megap kula diceluk. Jadi kula niki terkenal spesialis ngopeni wong megap-megap. Lho nggih. Dadi saya kemarin diceluk, kula ndonga waras terus sampai ping 17 kali niku orang itu sehat semuanya. Ini bukti bahwa sakit separah apapun tidak bisa menjadi sebab bahwa orang itu mati. Nggak bisa mati, urusannya Gusti Allah. Suatu ketika datang adiknya istri saya, anaknya bule itu sepupu, pagi jam 12 malam jam 12. Itu sudah menjelang pagi lah, saya mau tidur, tak duduk, assalamualaikum, waalaikumsalam. Dia ada apa, Mas? Ibu ada apa di rumah sakit? Kengeng apa? Megap Mas. Gitu. Sampai dengan, oke, kalau berangkat, sepeda motor, karena buru waktu sampai rumah sakit, saya ambil air wudhu, saya tanya di kamar berapa Mas? Adik, 21 amas. Saya lihat bule, pulang dongo langsung mati. Adik tanya, Mas, ibu mau dongani apa? Wis padha ae, nari wayahe. Ini bukti. Terkadang takdirnya oleh Allah itu dijejer. Sakit terus mati. Tapi jangan meyakini bahwa kematian itu disebabkan karena sakit. Dan sebaliknya, mati niku gak kena dinapakno dicepetno, megap-megap padha wae mati mboten mati. Dan sebaliknya, tidak bisa dilambatno. Di Nganjuk dulu ada terkenal, dia ada orang hebat, punya istri 4, rumahnya tingkat, hebat dia. Lalu semua orang menyatakan, oh wong ini gak iso melarat. Kenyataannya bangkrut, habis hartanya. Istrinya semua 4 minggat. Dia langsung ambil tali, dia naik ke pohon mangga, bunuh diri. Bismillah, bunuh diri, bojo kabeh minggat, izin. Berbelek. Tolong mboten sida mati. Dia bunuh diri tidak jadi mati. Kenapa? Dia naik ke pohon mangga yang tingginya 8 meter. Dia lupa bahwa tampar 20 meter. Kedawan tampar. Dikasih bunuh diri. Tidak bisa dicepatkan. Tidak bisa diundur. Jika datang mati. Jika tidak, saatnya mati. Jenengan nggak usah takut. Diancam siapa saja. Mau bawa pedang, bawa pistol, jika belum saatnya mati, tidak akan mati. Tetapi kita tidak boleh mengambil sebab kematian. Seperti virus corona ini, kita nggak boleh ambil sebab. Terus gak mungkin kena, jenengan melaku ngalor ngidul bebas, gak bermasker, makanan biasa-biasa saja yang gak bersih, gak cuci tangan. Iku wong loro sambangnya ndak dijak omong piye ndak loro tanda lu. Ini mengambil sebab terus sampean mati. Lah ini yang bahaya, enggak? Ndak boleh. Karena apa? Kita berdosa mengambil sebab menjadi sakit. Kita nggak usah takut. Insyaallah kita yakin kepada Allah, kita berusaha dan berdoa. Nah inilah karena ada sebuah keyakinan bahwa kepastian hasil Allah yang tentukan, usahanya orang yang bertakwa itu dibarengi dengan yang namanya
doa. Berdoa kepada ya Allah. Kita sudah berusaha kerja ya Allah, berikanlah hasil sesuai dengan yang kami harapkan dan berkahkanlah. Meyakini bahwa kepastian hasil itu Allah yang miliki, Allah yang punya. Urusan jodoh, kematian, atau mati umur, urusan rezeki itu Allah yang punya. Kita hanya sebatas berusaha. Itu qanaah. Termasuk pangkat dan derajat, boten usah diambil dengan cara yang tidak sehat. Pun khawatir jika Allah sudah memberikan jabatan apapun, derajat apapun, pasti Allah akan berikan. Kita nggak usah takut, nggak usah khawatir. Ini penting, qanaah. Satu, setelah rendah diri, dia tawadu, dia qanaah. Yang ketiga, ada huruf yang namanya wawu. Wara yang dinisbatkan berhati-hati. Orang yang selalu berhati-hati, ini orang yang selamat. Dalam sikap, perilaku, dia selalu berhati-hati, mboten ngawur. Hati-hati niku penting, ngomong nggih hati-hati, menentukan sikap nggih hati-hati. Bersifatnya dia yang Allah berikan, dia punya sifat yang tapi berhati-hati. Mengucapkan apapun ditata, menyakiti orang lain. Hati-hati itu penting. Orang yang berhati-hati itu ciri daripada orang yang bertakwa. Nisbat daripada huruf wawu, wara, dia selalu berhati-hati. Nah, kita kenapa pakai masker? Kenapa ada jam-jam malam di sudut-sudut desa untuk kenapa kita takut? Tidak, ini berhati-hati. Hati-hati. Setiap orang datang, kenapa harus disemprot? Ada orang pergian, mudik, pulang, dia disemprot. Kenapa? Apa karena kita suudon? Tidak. Tapi kita waspada. Kita berhati-hati dalam hal apapun. Ini orang bertakwa. Karena jika kita tidak berhati-hati dan terlena apapun ini dari sifat, sikap, ucapan, perilaku, bahkan ibadah harus berhati-hati. Ini membahayakan diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Ini hati-hati, ini penting. Jadi jenengan kemana-mana, saya harus pakai masker kemana-mana. Kalau keluar dari rumah, pakai masker, bahkan jamaah masker. Karena apa? Berhati-hati. Keadaannya sedemikian rupa. Musuhnya mboten ketok. Karo nek musuhnya ketok gelut penak enggak. Virus corona mboten ketok. Ayo hati-hati enggak. Lah niki nggih, sampeyan aja ngawur mawon. Wis pokoke aku wis gak kena gak apa-apa aman. Jangan. Enggak ada jaminan. Enggak. Jaminan. Maka kita kewajiban dalam hari ini sebagai bentuk usaha kita untuk penularan virus corona agar dihentikan rantainya dengan cara apa? Salah satunya berhati-hati. Kita ambil contoh ucapan, berhati-hati. Ngomong niku enak, hasilnya nggih enak. Ngomong nih hati-hati, hasilnya nggih apik. Maka Nabi menegaskan salamatul insan fi hifdzil lisan. Slamete menungso niku teko lisane. Maka ukuran keimanan seseorang, kata Nabi, bisa juga diukur salah satunya dengan apa? Dengan ucapannya. Wa man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Jika kalian mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, ngomong kudu sing apik. Nek mboten saged ngomong apik, lebih baik diam, jangan banyak omong. Luwe becik menengo, ojo kakean omong. Jadi ngomong niki mon berhati-hati. Nek enak hasilnya enak. Istri memasak, suami dipangan, monggo sarapan, dedaharan cua singgile mejo, monggo ditelas nombo tenopo-nopo. Ngapun dengan kata mbot saged ngancani kula repot ngedu syarek 5 gawenane Riko Sedoyo. Lho kan enak. Sing lanang akhirnya gede nek mangke jenengan mantun dereng mari repote mantun kula mangan kula tak mandeng nyuwun tulung
angke kora-kora, nggih kula tak kora-kora. Lho, mboten ngersula sebab ngomonge enak. Ngomong niku nek hati-hati, hasilnya juga akan bagus, menjadi baik. Maka hati-hati, ini soal ucapan saja, belum pada titik yang lain. Masya Allah, orang bertakwa itu di sini. Maka berhati itu merupakan makna daripada huruf yang namanya waw, wara, berhati-hati. Terakhir, ya, yakin. Hidup itu harus punya keyakinan kepada Allah. Tiang niku mboten yakin bahaya. Banyak orang yang nggak yakin hari ini. Hasilnya satu, kurang, dipastikan hatinya menjadi kotor. Dia tahu menjelekkan orang lain itu haram. Tapi dia tidak yakin. Mula wong tetap ngelok nih. Dia dan pernah mendengar, pernah tahu. Jika nanti dengan tetanggamu maka dipastikan layat khulu yatat khulunal jannah latat khulu jannah. Tidak bisa ke latat khulunal jannah, tidak bisa masuk surga. Tetapi karena nggak yakin, ya biasa saja menyakiti hati tetangganya orang karena nggak yakin. Orang nggak yakin itu Masya Allah tidak akan takut. Tapi sebaliknya, percaya jenengan, ada listrik, kabelnya terus ngelawer, jadi wong Jawa kabelnya mudo. Ada tegangannya 900 watt, nyetrum nih. Tapi kalau sampean yakin, mbok digoda dengan cara apapun, jenengan tidak akan mau memegang yang namanya kabel yang ada wattnya. Diceluk, Mbak Rini, Mbak Nopo, aku nggak duit 20 juta, enten Nopo, sampean ngemuto kabel nih lho. Sekali sak dilatan sampean tak kei duit 1 juta, nek 2 dilatan 2 juta, nek petang emutan ya petang juta, 20 emutan sampean tak kei duit 20 juta. Nek sampean kuat ngemut berkali aku tak mulai neh juga duit. Tapi niku nyetrum mboten sampean emut. Niki lho keyakinan niku. Jadi keyakinan itu, yakin bahwa Allah mengawasi diri kita. Yakin Allah melihat segala-galanya apa yang kita lakukan. Sehingga kita nanti wujudnya akan menjadi orang bertakwa dengan definisi melaksanakan segala yang menjadi perintahnya dan meninggalkan segala yang menjadi larangannya. Nih, mboten yakin ngeten niku, masih Ramadan nggih ngalor ngidul dengan rokokan jedal. Oh, Gusti Allah karo. Karena nggak yakin gitu loh. Nggak yakin. Tapi kalau yakin, ini hebat seperti yang kami contohkan tadi. Dan yakinnya trum, dikei duit biar digoda dengan cara apapun. Nggak bakal demek kabel niku. Seperti halnya ibadah. Digoda dengan ibadah perintah Allah tetap Anda laksanakan dalam kondisi apapun dan dimanapun tempatnya, kapapun saatnya, kita tetap melaksanakan segala yang menjadi perintahnya dan meninggalkan segala yang menjadi larangannya. Hadirin jamaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini puasa kita menghantarkan kita menjadi orang-orang yang punya derajat takwa, dan takwa telah yang kami sampaikan, dan insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan teruskan dari definisi takwa itu dan siapa yang bertakwa yang kelak masuk ke dalam surga akan kita sampaikan hari ini. Yang disampaikan oleh Syekh Imam Qusairi tentang huruf ta, qaf, wawu dan iya. Semoga yang kami sampaikan sedikit ini bisa dibarengi hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita tetap selalu melaksanakan perintahnya. Selamat menjalankan ibadah puasa, selamat berbuka puasa. Semoga ibadah kita hari ini, puasa kita hari ini, salat kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa imanan thabita wa lisanan dhakira wa qalban ويقينا صادقا ورزقا حلالا طيبا وواسعا مباركا إنك على كل شيء قدير. ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم عافينا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة واصرف عنا بكتابه القرآن العظيم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيك الكريم سر من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة غفر لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.